Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini semua para peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi dengan tema atau judul yaitu manajemen kesehatan hewan ternak. Manajemen kesehatan hewan ternak ya. Jadi ini secara spesifik saya akan bahas itu, karena momennya adalah sekarang peternak khususnya sapi potong sedang masuk lagi untuk penggemukan setelah pasca Idul Adha. Jadi ini sangat penting karena realitasnya di lapangan adalah penyakit PMK, LSD, ditambah SE, ditambah lagi yang sebelumnya itu parasit darah atau babesiasis gitu ya, itu real. Jadi intinya kita fokusnya di pencegahan ya, di pencegahan PMK yang paling penting ya. Kemudian yang paling tingkat kematian tinggi itu justru SE. Ini tinggi SE. Kemudian parasit darah. Pasien juga tinggi. Ketika penanganan tidak tepat juga tinggi sekali kejadiannya. Kemudian ada lagi sekarang ditambah infeksi pencernaan. Jadi oleh kolibasilosis dan coronavirus pada pencernaan. Makanya yang diarenya sampai darah itu nyata. Jadi kejadian cukup tinggi. Gitu ya. Jadi makanya pencegahan ini yang dibutuhkan. Nah, tetap kembali lagi kepada yang pertama kali tidak terlepas dari manajemen pakan. Jadi tidak semata-mata obat. Jadi manajemen pakan saya ingatkan kembali. Jadi ketika sapi baru datang, itu 3 hari harus tidak boleh dikasih jerami, tapi harus rumput segar, hijauan. Dan juga tidak boleh diberikan konsentrat dulu. Kenapa? Jika diberikan jerami seratnya tinggi. Ketika rumennya belum siap, kurang tercerna, akhirnya dia masih serat kasarnya masih belum tercerna sehingga akan melukai intestinum atau usus halus sehingga mengakibatkan radang akhirnya di diare. Itu menjadi pintu infeksi. Nah, kenapa tidak boleh konsentrat? Sama. Ketika katakanlah nanti konsentratnya katakanlah kurang serat, katakan seratnya rendah, nanti akan mengakibatkan kembung. Udah, kemudian di samping kembung, nanti populasi mikroba, bakteri, protozoa itu akan tinggi. Nah, nanti akhirnya jadi overpopulasi di rumen, akhirnya nanti bisa sampai masuk ke intestinum, ke usus halus. Itu yang akan mengakibatkan infeksi pencernaan. Nah, ketika infeksi pencernaan udah kena, ini yang akan mengakibatkan penyakit yang lain masuk. Jadi penyakit pencernaan ini justru akan menjadi, kenapa? Karena ketika kena radang atau infeksi pencernaan, ini pasti imunitas turun. Nah, nyatanya di lapangan ini ada PMK, langsung akan masuk PMK. Nyatanya di lapangan ada SE, akan masuk SE. Itu bahayanya di situ. Ditambah kenapa? Nafsu makan. Ketika sudah terkena infeksi pencernaan, contoh diare, itu nafsu makan pasti turun masalahnya. Jadi kalau infeksi pencernaan, khususnya di intestinum, di usus halus, itu pasti akan mengakibatkan nafsu makan menjadi turun masalahnya. Ya, jadi dari pakan. Nah, ini yang berikutnya. Jadi saya langsung kepada manajemen di kandang. Ketika sapi datang. Ketika sapi datang ini
perihal obat itu kita harus menentukan berdasarkan pemeriksaan secara klinis di lapangan. Jadi makanya harus siap karantina. Jadi contoh sapi-sapi yang memang sakit, udah kelihatan subklinis, contohnya katakanlah istilahnya udah ada ingusan aja. Nggak tahu itu PMK, nggak tahu itu katakanlah istilahnya mycoplasmosis atau apapun, itu langsung dikarantina. Nah, kemudian yang diare, langsung entah apapun penyebabnya, langsung dikarantina. Nah, itu nanti diobati secara spesifik berdasarkan dengan diagnosa. Nah, contoh kalau untuk yang nyata-nyata, untuk yang ngiler, ingusan, berarti infeksi pernafasan, langsung kita ngambil pengobatan dengan pemberian ciprofloxacin inject. Ciprofloxacin inject. Ini ciprofloxacin plus plus inject. Kenapa pakai yang plus? Karena peternak biar nggak bingung, ini tuntas. Di sini ada antibiotiknya ciprofloxacin, memang spesifik untuk infeksi pernafasan. Dua di sana mengandung anti radang, mengandung dexamethasone. Kemudian di sana juga sudah mengandung vitamin, dan seandainya dan dia sudah mengandung juga antihistamin. Jadi untuk meringankan gangguan infeksi pernafasan. Itu vitamin pada infeksi pernafasan penting sekali. Jadi batuk tertekan. Itu. Nah, jadi langsung diberikan ciprofloxacin plus inject Mayer ini sesuai dengan dosis. Jadi kalau contoh ini kan dosisnya 10 mili per 15 kg berat badan. Ini kalau bobotnya 300 kiloan gitu, 10 mili per 150 kilo. 10 mili per 150 kilo. 10 mili per 150 kg berat badan. Jadi kalau bakalan dengan ukuran 300 kiloan, ini 20 mili. Ya, diusahakan disuntik tuntas. 2 kali sehari kali 3 hari. Pahit-pahitnya kalau ngirit obat, minimal 3 kali. Pagi, sore, pagi lagi. Kalau ngirit obat. Ini kan kadang karena realitasnya di peternak seperti itu. Jadi kita ya memang menyalahi teori ya, tetapi harus saya sampaikan nyatanya mereka juga malas untuk minimal, tapi untuk mengamankan selama pagi, siang, pagi, sore, pagi lagi. Nah kemudian untuk yang nyatanya sudah kelihatan diare mencret, langsung dengan sulfatrim plus. Sulfatrim yang plus-plus saja. Ini sama, ini sudah mengandung anti radang, mengandung penurun panas. Hanya ini tidak mengandung vitamin, tidak ada. Makanya kalau ini tetap diiringi dengan multivitamin. Ini kalau ini infeksi pernafasan. Ini infeksi pencerna. Oke ya. Nah, kemudian setelah sapi-sapi yang kan rata penyakit yang nampaknya ini secara klinis itu umumnya seperti ini. Nah, kemudian sulfatrim plus ini dosisnya kalau ideal itu 10 mili sama per 150 kg berat badan. Sama 2 kali sehari kali 3 hari, pahitnya pagi, sore, pagi. Nah, kemudian kalau langsung ada nampak PMK, jangan disatukan dengan ini. Karantinanya harus dipisahkan. Ribet, tapi memang karena bahaya. Karena ini pasti akan kena PMK. Pasti kena PMK. Kalau idealnya memang yang namanya karantina itu setiap penyakit berbeda idealnya. Tapi kalau pahitnya, kalau nggak punya tempat, kalau ini boleh disatukan. Karena ini infeksi bakteri. Tapi kalau untuk PMK ini infeksi virus. Nah, ini yang PMK juga segera diobati dengan virusid PMK. Nah, anggap aja udah semuanya sehat ya. Kalau udah semuanya sehat, itu kemudian setelah
sapi kurang lebih istirahat 12 jam. Anggap itu sehat. Jadi sapi contoh datang pagi. Jadi kita baru melakukan penyuntikan untuk pencegahan. Itu kita setelah paling cepat 8 jam. Jadi jangan sapi datang disuntik jangan. Itu membuat stressing sapi. Dan usahakan juga menyuntik jangan siang-siang panas. Stresnya tinggi. Kecuali oleh tenaga ahli. Itu untuk sapi-sapi yang datang, karena di lapangan nyatanya ada penyakit seperti ini. Ada PMK, ada SE, ada LSD, ada ini. Ini kita mengambil obat yang sifatnya spektrumnya luas. Ya enggak? Apa? Semuanya suntik pakai virusid. Sapi yang sehat sarankan semuanya suntik pakai virusid PMK, injek. Jadi kenapa? Karena itu lengkap. Di situ ada antivirusnya. Takutnya itu kan masa inkubasi. Ada masa inkubasi PMK, ada masa inkubasi SE, ada masa inkubasi kolibasilosis. Itu kita suntik obat yang sifatnya spektrumnya luas. Mampu membunuh semua agen penyakit yang menginfeksi. Nah, di situ ada antivirus. Kemudian ada antibiotiknya, ada anti radangnya. Sebagai apa? Kan pegel-pegel setelah perjalanan transportasi. Itu dari itu. Dan juga udah ada multivitaminnya. Jadi jatuhnya lebih efisien, lebih irit. Daripada nyuntik banyak obat, cukup satu saja. Itu nanti vitaminnya sudah ada. Jadi dalam virus PMK itu ada antivirus, antibiotik, anti radang, ada antalgin itu penghilang rasa nyeri. Nah, kemudian ada multivitamin. Dalam satu obat itu mengandung lengkap. Jadi insya Allah satu obat itu bisa memberantas semua penyakit dan menangani permasalahan kelelahan. Gitu ya. Jadi manajemennya seperti itu. Nah, nanti setelah itu yang sehat, nanti pemberian obat cacing itu diberikan setelah baru 3 hari. Itu jangan langsung berbarengan dengan obat cacing. Nah, untuk obat cacingnya itu kita memberikan kalau untuk bakalan Albenmer C12,5 dengan dosis 10 mili per 100 kg berat badan. Jadi kalau bakalan 300 kilo berarti dosisnya adalah 30 mili. Nah, kemudian ini seandainya katakanlah mohon maaf dalam satu kandang ini wabah semua, wabah PMK contoh ini, tapi jangan terjadi. Nah, kemudian tapi tidak ada kelompok kandang bersebelahan, bersebelahan yang belum terkena, tapi itu pasti akan terinfeksi. Paham ya? Contoh ini kandang si A ini kena PMK semuanya. Kandang si B sebelahnya sehat semuanya. Nah, ini risiko infeksi pasti tinggi dan pasti terinfeksi. Nah, itu yang sehat ini disuntik jangan langsung virus PMK. Tentunya ada bioimun. Kenapa? Karena kita jangan langsung membunuh agen penyakitnya, tapi meningkatkan dulu imunitasnya. Kenapa? Seandainya langsung kita hantam dengan virus PMK juga untuk pencegahan, salah karena PMK ini untuk treatment. Beda kondisi tadi ya. Beda kondisi yang tadi beda, paham ya? Jadi pisahkan. Tadi kan pencegahan saya untuk sapi yang tadi kan saya PMK, tapi ini beda kasus, paham ya? Jadi ini beda kasus kan seandainya ini pertanyaan ini sering pertanyaan ini. Atau enggak dalam satu kandang, kemudian udah ada 2 ekor terkena PMK, kemudian yang lain belum. Ini bisa 2, bisa semuanya suntik virusid, paham? Bisa disuntik bioimun. Tapi kalau saya suruh milih, suntik virusid kalau satu kandang. Karena itu pasti sudah terinfeksi kalau dalam satu kandang. Tapi kalau beda kandang, tapi dekat, nah ini mindset, ini bioimun. Jadi biar tahu, karena saking banyaknya kasus penyakit dan banyaknya pilihan obat, bingung menentukan posisi obat. Ini paling penting. Ya, kuliah di sini paling penting di situ. Ini kan tepat guna gitu menurut saya, ya enggak? Kalau dalam satu kandang, 10 ekor, ada 2 ekor 2 PMK, itu 2 bedanya. Yang sakit pakai virus PMK,
yang sehat belum terinfeksi, belum sakit, boleh disuntik bioimun atau disuntik dengan virusid PMK. Tapi kalau saya memilih virusid PMK, kenapa? Karena kemungkinan sudah semuanya terinfeksi, itu hanya masa inkubasi, hanya nunggu waktu saja. Nah, paling 2-3 hari udah kan. Saya pasti ke. Tapi kalau beda kandang, bioimun dulu, tubuh biar men-challenge, tubuh melawan virus yang masuk, paham ya? Nah, kemudian kita bicara lagi katakanlah ini yang baca sapi sehat tapi memang PMK ada. Ini kita ingin ngirit obat gitu aja lah ini sebenarnya ya. Apa paling aman tapi sapi kondisi sehat? Itu dipakannya diberikan premik bioimun. Ini ngirit kali. Dan ini alhamdulillah saya di Indramayu hampir semuanya sehat. Berikan bioimun. Ini imunostimulan campur dengan pakan. Nah, kalau seandainya per head atau per ekor langsung per individu itu diberikan 2 sendok makan. Pagi 2 sendok makan, sore ini diberikan antara 7 sampai 14 hari. Minimal tapi 7 hari. Jatuhnya murah, ya enggak? Dibandingkan obat bioimun injek. Ya enggak? Ini pilihan-pilihan. Ini karena manajemen kesehatan hewan ternak sapi potong dalam keadaan sekarang ini ya. Keadaan bisa berubah. Jadi artinya sebagai seorang tenaga kesehatan hewan harus mampu menempatkan program kesehatan hewan sesuai dengan suatu keadaan, tidak general. Makanya pasti ada bertanya kenapa dulu begitu? Ya pasti berbeda karena keadaan situasi penyakit di lapangan sudah berbeda. Harus artinya memiliki analisa secara ilmiah, kemudian dengan treatment sesuai dengan keadaan di lapangan. Paham ya? Jadi mungkin saja simpel tapi sudah dipahami ya. Jadi mudah disampaikan untuk diberikan pendidikan kepada masyarakat ternak. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.